Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh penonton video saya ini dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini, saya kembali akan mengomentari eh, kontennya AA Tigaro, yang mana dengan mudah orang ini menggoblok-goblokkan orang yang tidak sehaluan dengannya. Ini menurut saya sangat saya sayangkan. Namun sebelum saya mengomentarinya, bagi seluruh penonton, dari manapun Anda berada, bagi yang belum subscribe channel saya ini, silahkan tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng untuk membantu perkembangan channel ini. AA Tigarut ini sudah berkali-kali saya komentari dalam channel saya ini. Nampaknya orang yang sekilas alim, orang yang sekilas penuh ilmu, namun mengabaikan ilmu etika atau ilmu adab. Seenaknya memanggil seseorang, bahkan dengan mudah merendahkan orang lain, merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling pintar. Ini sangat saya sayangkan. Nah, sebelum saya mengomentarinya, mari kita simak video dari AA Tigarut. Alasan yang saya dapat, kenapa Imad ini dia tidak mau mengakui bapaknya. Itu ada alasannya. Insya Allah nanti kita bahas itu ya. Dalam video yang baru saja penonton lihat, AA Tigarut mengatakan alasannya kenapa Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani tidak mau mengakui bapaknya. Bagi saya dan seluruh orang yang berada di Indonesia, khususnya umat muslim yang mendukung pergerakan Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, nggak perlu tahu siapa bapaknya Kiai Imaduddin, karena memang nggak penting. Jadi seseorang itu mau diakui kealimannya, mau diakui keilmuannya, ini tidak memandang dari mana ia lahir atau dari mana beliau lahir. Andaikan bapaknya Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani ini bukan ulama, ini juga nggak jadi persoalan. Justru bagus. Anaknya orang biasa tapi menjadi cendekiawan yang luar biasa. Ini malah mengangkat derajat orang tua daripada yang mengaku anaknya orang hebat namun anaknya tidak menjadi hebat. Jadi Anda mencari kelemahan dari Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani tapi tidak pintar dalam mencari kelemahannya, karena sesuatu yang tidak penting malah dikomentari. Apa sih pentingnya tentang orang tua Kiai Imaduddin Usman? Yang dipentingkan dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini kan keilmuannya, kealimannya. Kiai Imaduddin terbukti diakui alim oleh 90% muslim di Indonesia. Anda mau memberitahu kepada halayak umum tentang alasan kenapa Kiai Imaduddin tidak mau mengakui bapaknya, ini nggak ngefek. Karena masyarakat tidak butuh itu. Yang masyarakat butuhkan adalah ilmunya Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, sehingga mampu menyadarkan jutaan umat muslim di Indonesia yang dulu tunduk kepada habaib atau keturunan nabi palsu, sekarang terbuka mata hatinya. Ini berkat tesis Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Jadi framing Anda ini nggak berkualitas. Kemudian mari kita lihat video berikutnya dari AA Tigarut. Kemudian akan saya komentari lagi. Ini bukan terjadi pada Imad saja, tapi juga terjadi kepada pengikut-pengikutnya.
Yang tadi saya katakan begitu, sudah terbukti si Nur Ihya ini dia tidak bisa membaca kitab. Dia itu tidak mampu memaknai nutuk dari sebuah tulisan. Tidak pula bisa, kalau nutuknya saja tidak bisa dipahami, apalagi murodnya. Kalau murodnya tidak bisa dipahami, apalagi lazimnya. Jadi dalam keadaan diri yang seperti itu, dan ini terbukti secara pasti bil'ian, ini ainul yakin, dilihat secara jelas oleh mata kepala kita sendiri, terdengar jelas oleh telinga kita sendiri bahwa dia itu keadaan membaca kitabnya seperti itu, mau mengkoreksi nasabnya Ba'alwi dan dengan pede begitu. Ini luar biasa. Setelah Anda menonton video yang baru saja tayang di HP atau di komputer Anda atau di layar Anda, lantas apa komentar Anda tentang Ahmad Tikarut ini? Orang ini mengatakan bahwa Nur Ihya tak bisa baca kitab, tak mampu memahami nutuk atau ucapan yang tertulis dalam kitab. Kalau tak bisa memahami nutuk, maka tak mampu memahami murad. Kalau tak bisa memahami murad, maka tidak mampu memahami lazim. Bagaimana orang yang tidak mampu memahami itu semua, tapi berani mengomentari nasab Ba'alawi? Ini framing lagi. Jadi Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan juga Kiai Nur Ihya dikatakan orang yang tidak mampu mengkaji kitab dengan baik dan benar. Ini framing. Sejauh mana Anda kenal pada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan juga dengan Kiai Nur Ihya? Anda kan hanya kenal lewat video-video yang beredar di YouTube. Kalau kenal secara pribadi, kalau dekat, Anda tidak dekat dengan beliau berdua. Terus Nur Ihya dan juga Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani ini sudah diakui mayoritas Muslim di Indonesia bahwa beliau berdua ini orang yang alim di bidang keilmuan agama. Cuma Anda yang tidak mengakui kalau beliau berdua itu alim. Jadi yang perlu dipertanyakan kewarasan otaknya itu Anda. Jangan memaksa orang lain untuk mengikuti pendapat Anda. Jadi beliau berdua ini orang yang alim, yang mampu mengkaji kitab kuning, kitab-kitab yang berbahasa Arab. Anda mengatakan beliau berdua tidak bisa mengkaji kitab dengan baik dan benar ini. Dari mana Anda sampai berani mengatakan semacam itu? Jadi kalau Anda berani mengatakan bahwa mereka berdua ini tidak mampu mengkaji kitab dengan baik dan benar, apakah Anda ini kualitasnya mengungguli dari mereka berdua? Itu kitab yang berjejer di belakang Anda, ratusan kitab itu. Tapi saya tanya, adakah satu kitab yang membahas tentang adab atau etika? Kitab akhlak. Kalaupun ada, mohon kitab akhlak atau kitab adab itu dikaji sehingga Anda ini punya etika yang baik, belajar ilmu etika, sehingga Anda akan bisa menghargai orang lain, sehingga Anda mampu mengakui kealiman orang lain tanpa menjatuhkan kualitas orang lain dan Anda merasa paling hebat se-Indonesia atau merasa hebat paling merasa hebat sedunia. Jadi justru semakin Anda merasa paling alim, ini semakin orang lain melihat Anda bukan orang yang alim, Anda orang yang bodoh. Karena dalam kitab Ta'limul Muta'alim itu ada salah satu makalah dari ulama, man qala aliman fahuwa jahilun. Orang yang gembar-gembor merasa pintar sendiri, ini justru orang yang bodoh. Nah, dalam hal ini Anda menggoblok-goblokkan orang lain, ini justru secara tidak langsung menunjukkan kualitas Anda bahwa Anda itu bukan orang alim, Anda orang bodoh. Cuma biar diakui bahwa Anda lebih alim dari
mereka berdua. Anda yang katanya mampu mengkaji kitab dengan baik, Anda yang merasa menguasai ilmu mantek, Anda yang merasa menguasai ilmu balaghah, Anda yang merasa menguasai ilmu gramatika seperti nahwu dan sorof. Tapi satu yang perlu Anda pelajari, ilmu etika. Belajar sopan santun, belajar menghormati orang lain. Karena budaya Islam di Indonesia adalah Islam yang menghargai dan menghormati orang lain. Bukan Islam yang seperti Anda. Islam yang merasa paling pintar dan paling benar sendiri dan merendahkan dan menggoblok-goblokkan orang lain. Itu ajaran mana Anda? Guru Anda siapa? Yang mengajari itu semua siapa? Saya tidak terpancing dengan kitab yang berjejer di belakang Anda. Kalau sikap dan etika Anda tidak mencerminkan dari kitab-kitab yang berjejer di belakang Anda, saya katakan bahwa Anda bukan orang yang alim. Karena kunci dari orang alim itu satu, menguasai ilmu adab. Karena Rasulullah sendiri diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Karena pentingnya menjaga akhlak, pentingnya beretika dengan orang lain, sehingga Rasulullah pernah bersabda, bu'istu liutamima makarimal akhlak. Jadi jangan abaikan ilmu etika, jangan abaikan ilmu akhlak. Segudang ilmu yang Anda miliki tapi etika dan adab tidak dimiliki, ini nol besar kualitas Anda. Apa pentingnya Anda pintar ilmu mantek, pintar ilmu balaghah, tapi ujung-ujungnya justru menyombongkan sendiri? Karena ilmu semacam itu tidak untuk sombong-sombongan. Karena ilmu mantek, ilmu balaghah, ilmu nahwu dan sorof ini dipelajari untuk mampu mengkaji kitab Al-Quran dengan baik dan benar. Itu saja. Bukan untuk sombong-sombongan. Nah, kalau Anda dengan mudah mengatakan bahwa Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, kemudian Kiai Nur Ihya adalah orang yang tidak mampu mengkaji kitab dengan baik dan benar, ini salah besar Anda. Jutaan orang mengakui loh. Hanya Anda dan orang-orang yang ada di jalan Anda yang tidak mengakui kealiman mereka berdua. Ini perlu diingat baik-baik. Kemudian video sambungan dari video yang kedua akan saya tampilkan, kemudian akan saya komentari lagi. Silakan penonton lihat video yang akan tayang berikut ini. Si Imad coba lihat, dia itu mengatakan ulama Mesir tidak berani, ulama Yaman tidak berani, ulama Iran tidak berani menghadapi satu orang ulama Nusantara. Lagian siapa juga yang mentasbihkan dia sebagai ulama itu? Sebagai alim itu siapa? Dan oke lah, memang kita tidak bisa menafikan ilmunya ada. Imad itu, ilmunya ada, itu terlihat ya dari cara dia berbicara, kemudian gaya berbicaranya bagus sekali Imad itu. Saya itu kadang-kadang mikir kok bisa orang itu dikasih kemampuan berbicara sefasih itu ya, dalam pengertian fasih bahasa kita begitu ya, bukan fasahatul Arabiyah. Itu bagus sekali cara berbicaranya, itu bisa menghipnotis orang, itu harus kita akui. Baru saja Anda mengatakan dalam video yang baru saja saya tayangkan bahwa Anda bicara, si Imad menyatakan ulama Mesir tak berani, ulama Yaman tak berani untuk menghadapi satu ulama Nusantara. Siapa juga yang mentasbihkan kalau Anda itu ulama? Jadi gini ya, bahwa Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu pernah berkirim surat kepada ulama Mesir dan juga kepada ulama Yaman ahli nasab untuk debat secara terbuka. Namun kedua ulama tersebut tidak merespon. Ini bisa dikategorikan tidak berani menghadapi Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Jadi
Memang itu faktanya. Jadi jangan dipelintir-pelintir beritanya. Kemudian siapa juga yang mentasbihkan kalau Kiai Imad itu ulama? Yang tidak mentasbihkan kalau Kiai Imad itu ulama itu cuma Anda dan orang-orang yang sejalan dengan Anda. Kalau perlu kita buka polling, mana yang lebih banyak mengatakan bahwa Kiai Imad itu ulama, tentu polling itu akan dimenangkan oleh yang mengatakan bahwa Kiai Imad adalah ulama. Dan nyatanya memang Kiai Imad itu ulama. 20 lebih karya kitab beliau ini membuktikan kalau Kiai Imad itu ulama. Dan juga Kiai Imad punya pondok pesantren yang santrinya banyak. Ini ulama pastilah Anda. Justru saya meragukan kualitasnya. Yang Anda pamerkan cuma kitab yang berjajar di belakang Anda. Terus kontribusi Anda terhadap umat Islam di Indonesia apa? Sehingga dengan mudah Anda meremehkan dan meragukan kealiman Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Kalau tak cermati, kalau tak dipikir-pikir, Anda ini hanya orang yang pansos. Jadi pengen terkenal, pengen dikenal banyak orang dengan cara menyerang sana sini. Ini biar Anda terkenal saja. Ya, tentu Anda yang akan ditertawakan banyak orang kalau mengatakan bahwa siapa juga yang mentasbihkan Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani itu ulama. Jutaan orang mengakui kalau Kiai Imaduddin itu ulama. Bahkan tesisnya sampai saat ini sekelas Robito Alawiyah belum mampu menjawab. Ini ulama loh. Jangan Anda mengatakan Kiai Imad itu bukan ulama, tapi tesisnya tidak ada yang mampu menjawab. Jawabannya framing, dan framing. Itu didikan Habib kali. Potongannya aja hobi memframing, hobi membolak-balikan fakta. Kemudian video yang keempat akan saya tampilkan lagi dan akan saya komentari lagi. Saya ini menantang lah. Katakan ya, saya menantang kepada Imad. Saya tidak mengatakan bahwa orang yang saya tantang ini tidak berani, tidak ya. Mungkin suara saya tidak terdengar oleh mereka karena mereka terlalu besar mungkin. Jadi secara nama saya kan bukan apa-apa dibanding mereka itu. Secara nama itu belum sampai ke sana. Nah, saya menantang kepada Imad bukan dalam hal nasab, karena hal nasab ini sudah jelas ada ahli-ahlinya tuh. Ya ada yang takhusus di situ. Gus Rumel Abbas itu sudah kurang apa ya, udah nggak ada kurangnya lah dalam membahas hal ini. Itu udah habis sudah Imad itu dengan Gus Rumel. Saya ini ingin menantang baik itu sama si Imad ya atau sama Abbas Buntet. Buktikan kalau kalian itu ahlu sunnah wal jamaah. Buktikan bahwa kalian itu adalah ulama yang layak disebut alim dengan cara membuktikan keaswajaan kamu, ke ahlu sunnahan wal jamaah, ke ahlu sunnah wal jamaahan kalian berdua begitu. Itu tantangan saya. Dalam video yang baru saja tampil, Anda mengatakan saya menantang Imad dan juga Abbas Buntet. Buktikan kalau kalian berdua itu ulama yang ahli sunnah, atau buktikan keaswajaan Anda. Ini Anda tidak melek ya, bahwa Abbas Buntet, Kiai Abbas Buntet dan juga Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini orang yang tidak perlu diragukan keahlusunahannya. Kok Anda jadi bodoh? Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani juga pernah menjadi pengurus NU sebelum akhirnya dikeluarkan dari organisasi tersebut karena berseberangan dengan PBNU. Ini membuktikan kalau Kiai Imad ini orang yang tidak perlu diragukan keaswajaannya. Lantas Anda itu minta bukti yang seperti apa? Kan saya heran dengan Anda. Jadi yang bodoh itu Anda atau Kiai Imad atau Kiai Abbas Buntet. Jadi dipikir Anda kalau mengomentari. Yang Anda minta pembuktian kepada Kiai Imad dan juga kepada Gus Abbas Buntet tentang bukti keaswajaannya itu
Yang bagaimana? Sedangkan kedua tokoh tersebut sudah nyata-nyata orang yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan mayoritas orang yang Ahlus Sunnah wal Jamaah mengakui keahlus sunnahan dua ulama tersebut. Framing lagi, kan kacau Anda. Kemudian yang terakhir, mari kita simak video dari Al-Tikarut dan akan saya komentari lagi. Dan kita buktikan ini sebetulnya yang kabur-kabur itu siapa. Supaya kita tahu sebetulnya kamu itu sakit jiwa atau tidak. Mat, begitu ya. Nah ini yang mau saya sampaikan. Jadi gimana ya, kalau misalkan orang seperti ini sudah diikuti dalam tingkah lakunya, dalam pembicaraannya, ini mengkhawatirkan. Bukan hanya mengkhawatirkan secara agama, jadi masalahnya bukan karena mereka itu dujail ya, tukang-tukang bohong yang kecil-kecil, itu satu masalah, tapi keadaan orang-orang yang mengikutinya, yaitu sebagian dari masyarakat Indonesia, itu pun mengkhawatirkan juga sebetulnya. Anda mengatakan, kita buktikan yang kabur-kaburan itu siapa. Sebetulnya kamu sakit jiwa atau tidak, Mat? Kalau orang seperti ini diikuti, ini mengkhawatirkan. Itu perkataan Anda. Dengan entengnya, Anda mempertanyakan kewarasan Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Terus Anda minta bukti siapa yang kabur-kaburan. Kita lihat kejadian di waktu yang sudah lewat, bahwa Kiai Imad berulang kali mengatakan siap diajak debat oleh Robito Alawiyah, tapi dengan syarat di tempat yang netral, dan juga diundang orang-orang yang membidangi di bidang itu, atau di bidang yang mendukung dalam keilmuan nasab, seperti ahli filologi, ahli DNA, dan ahli sejarah. Kiai Imad sudah mengatakan berkali-kali itu siap diundang. Nyatanya apa? Nyatanya acara debat yang rencananya dulu mau diadakan di UIN Semarang pada tanggal 10 September 2024 yang lalu, ini tiba-tiba digagalkan. Dan saya yakin yang menggagalkan ya dari orang Robito Alawiyah. Kemudian dengan sangat liciknya Robito Alawiyah mengadakan debat sendiri di gedung RA pada tanggal 7 dan memaksa mengundang Kiai Imad untuk datang di kandang Robito Alawiyah. Ya, yang benar ya Kiai Imad, memang acara debat kedua belah pihak yang berseteru ini harus diadu di depan publik dan di tempat yang netral, bukan di tempat atau di kandang masing-masing dari kedua belah pihak. Ya wajar kalau Kiai Imad tidak datang. Karena apa? Robito Alawiyah berusaha curang. Diundang ke UIN, enggak mau datang, kemudian menggagalkan acara di UIN, tiba-tiba membuat acara sendiri. Ini kan licik. Jadi jangan membelintir-belintir fakta. Kemudian debat di Banten, kenapa Kiai Imad tidak mau datang? Ya alasannya bahwa perwakilan Robito ini andaikan kalah, Robito tidak mengakui bahwa wakilnya itu sudah mewakili Robito. Jadi Kiai Imad kalaupun datang itu percuma. Kalaupun perwakilan dari Pak Lawi kalah, tetap Robito tidak mengakui kekalahannya. Makanya datang atau tidak datang itu percuma. Jadi Anda harus lihat kronologinya dulu. Jangan Anda kritis di satu sisi tetapi tidak mau jeli di sisi yang lain. Ini framing ini Anda. Jadi kacau. Kalau pansos ya pansos, tapi jangan begitu juga caranya. Saya ingatkan kepada Al-Tikarut, buatlah konten yang cerdas, yang kreatif, dan yang ilmiah. Jangan konten yang framing, jangan konten yang membolak-balikan fakta. Anda ini mengadu domba. Saya ingatkan itu.
Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.